Perkenalkan, nama saya Endriko Watat dengan NIM 2020 110248. Perkenalkan, nama saya Sini Puspitasari dengan NIM 2020110261. Perkenalkan, nama saya Arizafana Kitarah dengan NIM 2020110271. Nama saya Arseti Misha Maulani dengan NIM 202011100307. Halo, perkenalkan nama saya Hendarwan Abrar Falahan dengan NIM 2020110343. Berbicara mengenai motivasi, motivasi adalah proses individual internal yang memberi energi, mengarahkan dan memelihara perilaku. Berikut ini ada perspektif historis motivasi. Yang pertama dari manajemen ilmiah Frederick Taylor, yang berkata bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah untuk pengolahan pekerjaan dari pekerja. Taylor percaya bahwa karyawan bekerja hanya untuk uang dan bahwa mereka harus diawasi dan dikelola dari dekat. Ini menyebabkan sistem upah borongan di mana karyawan dibayar sejumlah tertentu sesuai yang mereka hasilkan. Yang kedua dari studi Horton yang berkata demikian, berusaha untuk menentukan dampak dari lingkungan kerja terhadap produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia memenuhi produktivitas lebih dari aspek fisik tempat kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ketiga adalah motivasi dan hierarki kebutuhan Maslow. Psikologi Abraham Maslow yakni bahwa untuk memahami motivasi di tempat kerja, seseorang harus memahami motivasi pada umumnya. Baginya, motivasi itu berasal dari kebutuhan. Artinya, orang-orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang belum dipenuhi. Kebutuhan yang telah dipenuhi tidaklah lagi memberikan motivasi. Diagram Maslow. Diagram ini mencakup 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kedua adalah kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan rasa mempunyai, yang keempat adalah kebutuhan terhadap penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologi. Kebutuhan ini melingkupi kebutuhan pakaian, pangan, serta juga tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis. Kebutuhan keamanan dan juga keselamatan. Kebutuhan ini melingkupi kebutuhan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun juga tekanan. Kebutuhan rasa mempunyai atau memiliki sosial. Kebutuhan ini melingkupi kebutuhan terhadap berkeluarga, persahabatan, berkelompok, serta interaksi. Kebutuhan terhadap penghargaan. Kebutuhan ini melingkupi kebutuhan harga diri, martabat, status, kehormatan, serta penghargaan dari pihak lain. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang tertinggi. Kebutuhan ini melingkupi suatu kebutuhan di dalam memenuhi keberadaan diri, yakni dengan memaksimumkan pengguna kemampuan serta juga potensi diri. Yang keempat adalah Frederick Herzberg. Faktor-faktor yang memotivasi paling penting yaitu 1. Rasa pencapaian, 2. Pengakuan yang didapat, 3. Minat dalam pekerjaan itu sendiri, 4. Peluang untuk pertumbuhan, 5. Peluang untuk kemajuan, 6. Pentingnya tanggung jawab, 7. Kebutuhan kawan sebaya dan kelompok, 8. Adalah bayaran, 9. Keadilan penyelia, 10. Kebijaksanaan dan peraturan perusahaan, 11. Status, 12. Keamanan pekerjaan, 13. Keramahan penyelia, 14. Adalah kondisi pekerja. Faktor-faktor yang menerima paling banyak suara yaitu 1. Rasa pencapaian. Pekerja merasa bahwa mereka memberikan kontribusi untuk perusahaan. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan pengakuan. Dan yang ketiga adalah merasa bahwa pekerjaan mereka itu penting. Herzberg
menemukan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan dipengaruhi dua faktor berbeda, yaitu faktor motivator dan faktor higien atau disebut dengan faktor pemeliharaan. Faktor motivator ini memang membuat karyawan menjadi lebih produktif dan memberikan mereka banyak kepuasan, meliputi pengakuan dan tanggung jawab dan mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan. Yang kedua adalah faktor higien atau faktor pemeliharaan. Sebagai besar, hal ini berhubungan lingkungan pekerjaan meliputi gaji dan kondisi kerja dan mempengaruhi tingkat ketidakpuasan karyawan. Kesimpulannya yaitu terbaik untuk memotivasi karyawan adalah untuk membuat pekerja mereka menarik, membantu mereka menjadi objek-objek mereka, dan mengakui pencapaian mereka melalui kemajuan dan tanggung jawab yang ditingkatkan. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah strategi motivasional yang menekankan permotivasian pekerjaan melalui pekerjaan itu sendiri. Karakteristik pekerjaan penting dalam mempengaruhi motivasi dan kinerja individual. Yang pertama, variasi keterampilan, yakni sejauh mana sebuah perusahaan menuntut keterampilan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah identitas tugas, yakni tingkat sampai mana pekerjaan mewajibkan pelaksanaan tugas dengan hasil yang tampak dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga adalah arti tugas, yakni tingkat sampai mana pekerjaan memiliki pengaruh yang substansial pada kehidupan atau pekerjaan orang lain dalam perusahaan. Yang keempat, otonomi, yakni tingkat kemerdekaan, kebebasan, dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur. Kemudian yang kelima adalah umpan balik, yakni jumlah informasi langsung dan jelas yang diterima tentang kinerja pekerjaan. Strategi pengayaan pekerjaan melibatkan kombinasi serangkaian tugas dalam satu tugas yang menantang dan menarik. Teori X dan Y. Teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise. Pada dasarnya adalah set asumsi yang mendasari sikap dan keyakinan manajemen mengenai perilaku pekerja. Teori X adalah konsep motivasi yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan dan akan berfungsi efektif hanya dalam lingkungan kerja yang sangat terkendali. Asumsi manajemen teori X yang pertama, orang biasa tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya bila mungkin. Karena ketidaksukaan ini, para pekerja harus dipaksa, dikendalikan, diarahkan, atau diancam dengan hukuman untuk membuat mereka mengerahkan usaha guna mencapai tujuan organisasi. Pekerjaan bisa memilih untuk diarahkan, berharap menghindari tanggung jawab, memiliki ambisi yang relatif kecil, dan menginginkan keamanan. Kemudian, motivator utamanya adalah rasa takut dan uang. Manajemen teori X masih mendominasi di beberapa organisasi. Banyak manajer dan wirausahawan masih mencurigai bahwa karyawan tidak dapat sepenuhnya dipercaya dan harus diamati dengan ketat. Selanjutnya adalah teori Y. Apa teori Y itu? Teori Y adalah konsep motivasi karyawan yang umumnya konsisten dengan ide-ide dari gerakan hubungan manusia. Teori Y ini memberikan asumsi yang sama sekali berbeda tentang orang-orang. Sebagian besar orang bekerja dengan bermain atau beristirahat. Sebagian besar orang dengan sendirinya berusaha mencapai tujuan yang telah menjadi komitmen mereka. Yang ketiga ada dalam industri potensi intelektual, orang biasa baru disadari dengan sebagian saja. Ada orang-orang yang mampu menggunakan tingkat imajinasi, kreativitas, kecerdasan yang relatif tinggi untuk menyelesaikan masalah mereka. Teori Y ini menekankan suasana manajerial yang rileks, di mana para pekerja itu bebas untuk menentukan objektif fit, bekerja kreatif, fleksibel, dan melebihi tujuan yang mereka ditentukan oleh manajemen tersebut. Teknik utama dalam memenuhi objektif adalah pemberdayaan. Nah, jika pemberdayaan itu ingin menjadi motivator yang nyata, manajemen harus mengikuti 3 langkah berikut ini. Yang pertama, harus mencari tahu apa yang dianggap oleh orang-orang itu sebagai masalah di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, memberikan mereka merancang solusi tersebut. Yang ketiga, jangan pernah menghalangi dan membiarkan mereka melaksanakan solusi tersebut.
teori Z ini pendekatan manajemen yang melibatkan pekerjaan seumur hidup, pengambilan keputusan konsensus, tanggung jawab kolektif untuk hasil keputusan. Nah, teori ini itu melibatkan fokus ke kepercayaan dan keakraban di dalam kelompok dan keluarga. Teori penentuan tujuan dan manajemen menurut objektif. Teori penentuan tujuan didasarkan pada pemikiran bahwa penemu tujuan yang ambisius, tetapi dapat dicapai dalam memotivasi pekerja dan meningkatkan kinerja apabila tujuan diterima, disertai umpan balik dan fasilitas dengan kondisi organisasional. Semua anggota harus memiliki persetujuan dasar tentang keseluruhan tujuan organisasi dan objektif spesifik yang harus dicapai oleh setiap departemen maupun individu. Kemudian, teori harapan. Menurut teori ini, harapan karyawan mempengaruhi motivasi tak satu individu. Oleh karena itu, jumlah usaha yang digunakan para karyawan dalam tugas tertentu bergantung pada harapan mereka akan hasil. Peneliti David Nadler dan Edward Lawler mengusulkan 5 langkah untuk meningkatkan karyawan. Yang pertama, menentukan penghargaan yang dihargai karyawan. Yang kedua, menentukan standar kinerja yang diinginkan oleh setiap karyawan. Yang ketiga, memastikan bahwa standar kinerja dapat dicapai. Yang keempat, menjamin penghargaan terikat dengan kinerja. Yang kelima, yakin bahwa penghargaan dianggap memadai. Yang selanjutnya, teori penguat. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa penguat positif dan negatif memotivasi seseorang untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu. Penguat positif adalah penghargaan, seperti pujian, pengakuan, atau kenaikan bayaran. Penguatan negatif meliputi teguran, bayaran dikurangi, dan pemberhentian sementara atau pemecatan. Yang selanjutnya, teori keadilan. Teori ini berkaitan dengan persepsi keadilan dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi kesediaan karyawan untuk bekerja. Prinsip dasarnya adalah karyawan berusaha untuk mempertahankan keadilan di antara masukan dan hasil bila dibandingkan dengan orang lain dalam posisi yang sama. Perbandingan keadilan berasal dari informasi yang tersedia melalui hubungan pribadi, organisasi profesional, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teknik-teknik kunci motivasi, yaitu manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective. Adalah teknik motivasi di mana manajer dan karyawan bekerja sama dalam menciptakan tujuan. Tujuan utamanya sendiri yaitu untuk menjelaskan peran karyawan yang diharapkan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut ini ada 5 langkah dalam menyiapkan program MBO. Langkah pertama, mengamankan penerima manajemen puncak. Karena penting bagi manajer puncak mendukung dan berpartisipasi dalam program ini jika yang lain menerimanya. Langkah kedua, tujuan awal harus ditetapkan dalam kegiatan ini. Tujuan awal mencerminkan misi dan strategi perusahaan. Langkah ketiga, manajer menjelaskan kepada setiap karyawan bahwa ia telah menerima tujuan-tujuan kelompok tertentu dan meminta individual untuk berpikir tentang bagaimana ia dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer kemudian bertemu dengan setiap karyawan secara individual dan menetapkan tujuan bagi karyawan. Manajemen dan karyawan memutuskan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuannya. Langkah keempat, manajer dan setiap karyawan bertemu secara berkala untuk meninjau karyawan. Langkah kelima adalah evaluasi. Pada akhir periode waktu yang ditentukan, manajer dan setiap karyawan bertemu kembali untuk menentukan tujuan individu yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Dan penghargaan karyawan
dalam bentuk kenaikan gaji, pujian, atau promosi. Ini adalah serikat pekerjaan atau bisa dikenal dengan serikat pekerja. Apa serikat pekerja itu? Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja, dan untuk pekerja, yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja, serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Tujuan serikat kerja yang pertama, menjamin dan meningkatkan standar hidup atau status ekonomi anggotanya. Yang kedua, meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman dan situasi yang muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dengan cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat kerja. Yang keempat, memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota maupun bukan. Yang kelima, menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan dan praktik yang subjektif dan sewenang-wenang di tempat kerja. Gojek menawarkan jasa transportasi manusia atau jasa ojek, pengiriman barang, pesan antar makanan, dan berbelanja. Dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh dan juga pembayaran Gojek kredit. Gojek Kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Gojek ditempatkan di kawasan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, serta kota-kota lainnya. Dalam hal promosi yang dilakukan oleh Gojek yaitu dengan menggunakan iklan melalui media elektronik, media sosial, serta melalui informasi dari mulut ke mulut. Gojek merekrut driver yang sudah terlatih, memiliki lisensi, memiliki identitas yang jelas. Untuk mendapatkan pelayanan jasa transportasi, Gojek menggunakan prosedur secara online. Nah, dengan menggunakan Gojek aplikasi, kamu dapat memesan Gojek driver untuk mengakses semua layanan kami. Setelah kamu mengkonfirmasi pesanan, teknologi location based, kamu akan mencari pencarian driver yang posisinya paling dekat dengan kamu. Setelah seorang driver ditugaskan, kamu dapat melihat foto driver, kemudian mengirimkan SMS dan juga menelponnya. Adanya fasilitas yang disediakan Gojek diantaranya pelayanan yang responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yaitu adanya masker wajah dan kepala, helm, jas hujan, dan asuransi keselamatan untuk barang yang hilang. Gojek akan tutupi kerugian pelanggan sampai dengan 2 juta untuk kecelakaan. Gojek akan mengirimkan representatif untuk pengurusan dokumen dan bukti. Gojek juga membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai. Contoh studi kasus yang kita ambil adalah Gojek. Antara buruh versus perusahaan, studi kasus konflik buruh atau pekerjaan driver Gojek dengan PT Gojek Indonesia. Perkembangan serikat buruh di Indonesia sangatlah pesat. Tentunya perkembangan ini tidak terlepas dari tumbuhnya perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, jumlah buruh semakin meningkat dan hak-hak buruh semakin perlu diperhatikan baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun oleh organisasi buruh itu sendiri. Adapun juga, bagaimana sih konflik buruh driver Gojek dengan PT Gojek yang berbasis teknologi terjadi dan katup pengaman dalam konflik tersebut? Sebab, untuk mempertahankan struktur sosial dalam perusahaan dibutuhkan win-win solution. Sebagaimana Koser menjelaskan bahwa konflik dapat mempertahankan atau membentuk struktur sosial baru dan katup pengaman berperan sebagai peredam konflik di antara dua pihak. Konflik yang terjadi antara buruh atau pekerja dengan perusahaan pada masa industrial ini, konflik ini terjadi antara buruh driver Gojek dengan PT Gojek Indonesia. Ada 3 tuntutan buruh atau pekerja terhadap PT Gojek Indonesia, yaitu 1. Pengembalian tarif ke harga semula, 2. Diangkat menjadi karyawan, dan ketiga adalah transparansi dana.